Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin. Alhamdulillah, sore hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-8 ya. Jadi nanti malam 29 masa penyisian tinggal 2 hari. Mudah-mudahan kita kuat ya, sampai nutup 10 hari pertama, kemudian menyusul 10 hari yang kedua, dan menyusul sampai 10 hari terakhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Idza kuntum qala wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kuntum wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barang siapa yang tentu ketika dalam posisi ada di majelis ya, bersama-sama dengan banyak orang, kemudian berdiri ya, katanya kanjeng Nabi faqulu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tradisi atau kebiasaan ini juga biasa di kalangan kita ketika ada dalam satu majelis, kemudian mau bubaran, kemudian dibacakan sholawat ya. Ada nom-nom kondo sholawat bubaran. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi ya. Sebetulnya itu tidak sholawat untuk membubarkan orang enggak. Memang ada ajaran dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW seperti dalam hadis ini ya. Jadi majelis yang ada nilai tambah itu kalau majelis itu diawali dengan kalimat thayyibah, diakhiri dengan kalimat thayyibah, termasuk ditambah dengan sholawat ya. Itu punya nilai tambah. Kalau tidak punya nilai tambah artinya muspro ya, tidak ada kualitas apa-apa ya, tidak ada apa-apanya ya, nggak usah ada bacaan apa. Itulah yang sebenarnya dikatakan bahwa hakikat ibadah itu dalam skala perbuatan ya, dalam segala kesempatan
Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, haji, maca Quran, wiridan, ya. Tapi termasuk tidur juga bisa dicatat ibadah. Kemudian duduk-duduk dalam satu majelis sholawat, apalagi majelis ngaji, ya, taklim, apalagi itu juga bisa dicatat ibadah kalau itu kemudian ada cara-cara, ya, yang menyebabkan apa yang kita lakukan dalam majelis itu punya nilai ibadah. Orang tua dulu sangat mudah memberi pesan, sangat sederhana maksud saya. Ojo lali nih, ya, pas lagi ngapain itu, apa itu pas lagi mau pergi atau pas lagi melakukan apa, ojo lali nih, maca bismillah, ya. Itu apa maksudnya? Supaya semua apa yang kita lakukan mempunyai nilai ibadah. Untuk itu maka di ibadah itu ada dua macam, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu murni, ya, yang biasa juga dikategorikan dengan ibadah vertikal, ya, yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak sholat, ya, kayak wiridan, ya, istighosa, ngaji, ya, puasa, haji. Walaupun sebetulnya ada dimensi horizontalnya. Jadi contoh kayak poso ini sampai ada dimensi vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada hubungan dengan masyarakat, dengan sosial. Nah, karena apa? Salah satu daripada hikmah puasa itu adalah membangun simpati dan empati, ya. Karena apa? Puasa rata-rata semua, ya, satu diantaranya adalah melatih merasa lapar, ya. Jadi roh berarti lapar gitu. Ya, jadi supaya ingat pada orang-orang yang sebetulnya ada yang kadang-kadang tidak bisa makan satu kali pun dalam satu hari, ya. Ini kemarin ada peristiwa lockdown itu, ya, gara-gara lockdown itu PSBB itu, ya, itu kemudian ada satu keluarga tidak makan 2 hari, kemudian gara-gara itu, ya, mudah-mudahan tidak hanya itu, diinformasikan di medsos ibunya, ya, yang ibu dari 3 anak kalau nggak salah, itu meninggal, diinformasikan gara-gara nggak makan 2 hari, ya. Jadi bagaimana rasanya lapar itu, ya, supaya kemudian yang punya kelebihan rezeki itu bisa ingat kepada orang yang setiap hari lapar, ya. Ibadah mahdhah tapi ada dimensi sosialnya. Haji juga begitu, ya, karena haji itu sebetulnya ajang silaturahim global, ya, karena kumpulnya masyarakat sedunia, ya. Kemudian di sana juga belajar untuk mempelajari macam-macamnya watak orang, ya, sedunia. Jadi ada dimensi dimensi sosialnya. Zakat itu juga begitu, ada dimensi vertikalnya, juga ada dimensi horizontalnya, karena itu juga ada hubungannya dengan masyarakat, karena ngasih sebagian dari rezeki yang wajib dizakatkan, ya. Wajib dizakatkan. Jadi kembali lagi, sholawat yang biasa kemudian dibaca pada setiap majelis, termasuk pas terakhir mau bubaran, ya,
itu sebetulnya ada dasarnya. Itu ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu tidak boleh sambil guyon ya. Itu kan ada yang mengatakan sekali lagi sholawat bubarno wong, bukan itu, bukan bubar. Memang harus begitu. Idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ya. Atau mungkin disingkat Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli wa sallim, itu cukup ya. Ada dasarnya. Untuk apa? Fa'inan nasa idartabukum yamna'umul malaku anzalika. Engkau dek pas bubaran itu kemudian ada orang yang ditinggal itu kemudian mau rasani ya, rasani kita yang berdiri itu, maka akan di backup oleh malaikat ya. Kasih itu merasani mereka ya, dibantu oleh mereka karena berkah dari pembacaan Bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini pada waktu pas lagi ada di majlis ya. Kalau tadi pas bubaran, saya ini pas lagi di majlis ini. Idza jalastum nalikane lelungguhan sira kabeh majlisan ing majlis. Apabila kita lagi duduk dalam satu majelis ya. Di sini tidak dibatasi majelis apa, ya majelis apa saja. Nah, termasuk majelis taklim seperti ini ya. Majelis kenduren ya. Pokoknya majelis. Atau pas lagi jagongan biasa ya. Faqulu bismillahirrahmanirrahim, supaya ada nilai ibadahnya ya. Maka faqulu bismillahirrahmanirrahim ya. Maca bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya. Singkate maca bismillah karo maca sholawat ya. Maca sholawat itu mulai ana sing singkat, ana sing dawa, ana sing setengah dawa, ana sing dawa nemen ya. Yang paling singkat itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, itu paling singkat. Ditambah mana sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian ada macam-macam sholawat ya, sholawat Maria, sholawat Munjiah, sholawat Tibbul Qulub ya, dan sholawat macam-macam ya, sholawat Fatih ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali macam sholawat. Mana tadi ya? Barang siapa yang lagi duduk-duduk dalam satu majlis, lagi ada di satu majlis, itu bisa jadi terjemah seperti itu, maka harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca sholawat dan bacaan sholawat, baik singkat atau agak panjang sedikit. Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Faidha fa'ala dzalika, maka nalikane melakukan berbuat ya sapa wong sapa man ya, dzalika ing mengkono-mengkono bacaan bismillah dan sholawat ya. Ketika kita kemudian yang ada di majelis itu melakukan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan ditambah dengan sholawat, wakalallahu malakan,
wakala mongko makilno ya makilno sapa Allah Gusti Allah malakan ing malaikat. Atau mungkin bisa diartikan lain, mengutus sapa Allah Subhanahu wa taala malakan ing malaikat yang na'uhum kali atau kang nyegah sapa malaikat ing menungso ing menungso ya ing masyarakat atau ing wong sing mau ya mau nyegah minal hibati minal hibati saking hibah ya maksudnya hibah saking ngrasani hatta la yaktabukum sehingga ora bakal ngrasani saka menungso ing sira kabeh padha mau hadis ini maksudnya padha karo hadis yang sebelumnya. Jadi ini saking ana kebiasaan ya masyarakat atau orang berkumpul ya Pak. Itu satu diantaranya kebiasaan itu gunem kancane ngrasani ya ngrasani ya. Itu saking kebiasaan ini. Jadi Kanjeng Nabi sudah mulai awal sudah tahu kalau wataknya cirinya kita ini nek kumpul mesti ngrasani wong ya ngrasani kancane. Kadang-kadang sing dirasani malah sing satu majelis ya tapi nek wis gak ono ya baru dirasani. Ya jenenge ngrasani itu ya bahas sing wong sing gak ono ya. Dan yang dibahas itu kejelekan. Nah, tapi kalau kita kemudian dalam satu majelis itu mengamalkan ya, atau mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan maca sholawat, maka kemudian Allah menjamin ya dengan mengutus mewakilkan malaikat ya untuk kemudian mencegah orang-orang yang mencoba untuk ngerasani kita sehingga kemudian nggak jadi ngerasani ya. Jadi malaikat sampai ikut campur ya dibantu gara-gara kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca sholawat. Tapi harus diingat-ingat juga ya arti daripada Bismillahirrahmanirrahim dan apa itu namanya bacaan sholawat ya. Ya terjemahnya kan sudah hafal kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malah justru Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi apa dasar daripada ada tidaknya manfaat ya atau nilai tambah satu perbuatan yang kita lakukan. Jadi kata Nabi pernah dalam hadisnya kullu dzibalin ya la yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa yaqra ya. Setiap sesuatu yang penting kullu dzibalin ya. Apa itu perbuatan, apa itu ucapan ya. Jadi apa kita ini mau duduk, apa itu kita mau belajar, apa itu kita ini mau tidur, atau kita mau membaca, atau mau bekerja, ya, atau mau mengerjakan soal dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dimulai, ya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya, bahwa akto itu botol, ya, tidak ada manfaat apa-apa, ya. Tidak ada nilai apa-apa. Jadi kalau manfaat, ya, kalau manfaat. Untuk itu sekali lagi bahwa supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, ya, ketika kita mau melakukan, mau kita mau berbuat apa-apa, mau mengucapkan apa-apa, maka kita harus memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau itu kemudian ketika contohnya makan, ya itu kok lupa gak membaca bismillah, tapi di tengah-tengah ingat, ya maka harus langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Nek lali, ya mari utek-utek apa gitu ya, kok lali gak maca bismillah, masak kok maca bismillah, nek tengah-tengah ingat atau di akhir ingat, maka tetap harus baca Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Apa? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim untuk awalnya dan untuk akhirnya. Itu SOP nih. SOP kok? Apa singkatan SOP kok apa? Standar operasional prosedur. Tata cara itu sebetulnya. Kalau gampangan itu, ini bahasanya manajemen itu, bahasanya Mas Mahfud itu. Itu jane ya coroni ya. Coroni itu kan etika ya, kode etik ya kalau bahasa lain, kode etik tata cara. Ya. SOP ini itu kayak begitu. Nah, ini sudah selesai untuk Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi apa yang selalu kita lakukan dengan membaca Bismillah, wis ono dasarnya, ya, sudah ada dasarnya. Ini penting. Kalau nanti kemudian ada orang ya pas sampean maca Bismillah itu kok negur sampean kok Didi maca bismillah itu kok ora iku kono ajarane yo. Tau dono buku-buku yo tak perlu bablas. Masih ya buku cilik ini. Iya. Jadi ini yang mengumpulkan, yang mentakhrij ya. Yang mentakhrij, mengumpulkan hadis ini tidak sembarangan ya. Ini ahli tafsir juga ahli hadis, yaitu Imam As-Suyuti ya. Berikutnya al-babur rabi'u utawi bab kang kaping 4 iku fi fadilatis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, iku ing dalem nerangaken keutamaane sholawat, maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tadi Bismillahirrahmanirrahim dasare hadise, saiki hadise keutamaannya membaca sholawat ya. Jadi masih kate digawe membaca sholawat nang Kanjeng Nabi ngono ya, membaca sholawat ya nang Kanjeng Nabi ya. Ini juga begitu. Ini ada dasarnya, ada hadise. Kalau nanti ada orang protes ya nang sampean kok maca sholawat barang malam Jumat maca sholawat ya, malam Senin maca sholawat ya, mari sholat maca sholawat, kate sholawate macam-macam ya. Iku dasarnya apa? Iki sampean bukakno kitab iki gitu ya. Apa ono dasare ono ya sampean betul. Soalnya sekarang banyak orang yang gak orang ya sapa lah ya kancane dhewe sing sapa dididik kemudian bid'ah ya. Jadi kita nggak usah terpengaruh ya, kita nggak usah terpengaruh. Jadi kalau pun sampean kemudian tidak hafal hadisnya sendiri, sampean nuturno ae, sampean maca niku lupa bab hadis karangan Imam Suyuti. Ini aku gak apa, tapi aku manut nama Imam Suyuti ya. Jadi awak dhewe iki tingkate mengikuti ya, ngikuti ya. Nah, akan lebih baik ketika kemudian kita mengetahui ya dasar orang yang kita ikuti.
Nah ini saiki itu bagian dari ikhtiar itu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara ya. Jadi apa ya ini gak kok penelitian aja ono skore ya jadi iki bacaan sholawat ya ono skor ya skor ya. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Nabi sallam mugi paring rahmat ya. Sallam mugi-mugi paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallama lan mugi paring keselamatan sapa Kanjeng Nabi ya. Man shalla alayya wahidatan man utawi sapane wong shalla kang maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun ya jarene Kanjeng Nabi wahidatan hale sepisan maca selawat bisa sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad singkat sallallahu ala Muhammad nek rada didawano ya mesti ae tambah. Kok umpamane skor ya, umpamane bonus itu. Ya nek macane singkat ya oleh siji. Umpamane nek macane rada dawa ya ditambah. Ditambah. Jadi tergantung kualitas daripada bacaannya. Man shalla alayya wahidatan man shalla utawi sapane wong shalla kang maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun. Shalla itu bisa banyak macam maknanya tergantung susunan katanya. Bisa berarti berdoa, bisa berarti maca selawat, bisa berarti sholat ya. Bisa berarti shalla itu bisa berarti muga-muga paring rahmat. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Jadi maknanya akeh ya. Jadi kalau seperti ini man shalla barang siapa yang membaca sholawat alayya ing atase ingsun wahidatan satu kali shalla mongko paring rahmat ya beda ya. Paring rahmat memberi kasih sayang sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man asran 10 kali rahmat ya. Tentunya seperti apa? Ya kasih sayang Allah ya. Kasih sayang Allah. Jadi kita diberi kesehatan, kita bisa memberi apa ya? Bentuk tubuh yang sempurna ya, bisa melihat, bisa menghirup ya, kemudian bisa merasakan, bisa mendengar, itu adalah bagian dari rahmat ya. Sayang, kasih sayang ya, kasih sayang itu kan perasaan ya, jadi gak bisa ya digambarkan itu kasih sayang. Jadi barang siapa yang membaca sholawat satu kali kepada saya kata Nabi, maka Allah membalas 10 kali kasih sayang rahmat ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu keistimewaan dari membaca sholawat. Itu ketika kita membaca sholawat harus khusyuk ya, tidak boleh sambil guyon ya, nggak boleh sambil guyon. Faqala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, faqala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallam lan mugi paring keselamatan sapa Allah ing kanjeng Nabi. Man shalla alayya alfa marrati lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah.
Man utawi saben wong sholat kang maca sholawat alaiya ing atase ingsun alfa marratin 1000 ambalan. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali. Kok 1000 kali? Kok agak teman? Ini gimana ngitungnya? Di sini tidak ditentukan. Apa dalam 1 hari, apa dalam 1 bulan, apa selama hidup. Ya. Selama hidup. Ya. Ini kanggone wong sing seneng maca selawat, ya dienggo per minimal per hari, ya. Nek kira awake dhewe sing rada males-males ngene iki, ya kira-kira iki selama hidup 1000 kali, ya. 1000 kali. Awake dhewe mirip sing kaya wong males apa sing seneng maca selawat. Sing seneng maca selawat. Insya Allah kalau itu terbiasa, ya, paling tidak dalam 1 hari. Kalau 1000, kalau itu kemudian tidak bisa itu dibaca dengan nyicil, ya, dikredit, ya, dikredit. Ya, kalau cara kreditnya, karena kita punya kewajiban sholat 5 kali, ya dibagi 5. Jadi mari sholat subuh maca selawe. Bener 250. Kemudian mari sholat zuhur maca 250. Mari sholat asar maca 250 dan seterusnya. Tapi aku kadang-kadang ngajak maca selawat itu tak delok iki kira-kira makmum iki anu enggak iki ya gelem enggak iki dijak maca sakmono itu. Maka kadang-kadang tanggo 3 dhisik. Pertama, marmono 11. Makanya aku duwe tasbih sing 33 ora sing 13. 11 per 11 ana apa itu namanya? Ada tandanya itu ya. Per 11. Mana kadang tak tambah 33 ya. Mana kok ditambah nane 11, tambah mana 11. Tapi biasanya marmono ya tak tambah dewi, ya. Tak tambah dewi. Tapi ya masih belum bisa istiqomah yang kira-kira bisa mencapai 1000, ya. Baca 1000. Jadi iso dicicil per itu, ya. Atau langsung kok garap tugasnya piye, ya, masak piye, ya. Atau sambil masak, ya, maca selawat wis gak usah ditasbihi yo gak apa-apa, ya. Kan gak apa-apa. Nek sinau karo maca selawat rada angel. Tapi nek ngulek karo maca selawat kira-kira sampai ajur maca selawat di rumah ini wis wajar, ya. Gak krasa. Lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Ini soal ini pahalanya apa itu kompensasinya, ya, kompensasinya. Istilah lain ganjaran di pahalanya, ya. Jadi sapa sing maca selawat 1000 kali, ya ini nggak tahu sekali lagi apa ini dalam 1 hari, apa dalam 1 bulan, apa dalam 1 tahun, apa dalam waktu seumur hidup, ya, seumur hidup, ya. Maca 1000 kali. Maka lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Maka dia tidak akan mati, ya. Sehingga dia diberi kabar gembira, ya. Kabar gembira masuk surga, ya. Jadi ini di mana lam yamut ora bakal mati sapa man hatta yubasyara sehingga dibebunga lahu maring man dibebunga bil jannah kelawan surga. Jadi sudah kamu wis mergo awakmu maca selawat ping 1000, ya. Wis gak usah kuwatir. Awakmu matine nanti gak usah kuwatir, iku mesti bisa. Iki percaya enggak ini sih janji Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi. Yang menyatakan ini kanjeng Nabi. Wa qala sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Wa man shalla alayya asran sallallahu biha mi'atan. Dan seterusnya. Man utawi sami wong shalla kang maca selawat alayya ing atase salatan ing sak wacanan selawat ing selawat wahidatan ambal pisan ya ambal pisan sholat mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man biya kelawan sholawat asron hale 10 ambalan kaya mau ya wa man sholla alaihi asron sapa sing maca selawat 10 kali sallallahu biya mi'atan maka Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat 100 kali rahmat, memberi kasih sayang 100 kali. Skor ya, itu skore 100 ya. Maca selawat siji kayak skor 10. Maca 10 skornya 100 ya. Iki kalau model penelitian ya. Wa man shalla mi'atan sallallahu alaihi biya alfa. Maca selawat 100 skornya 1000 rahmat. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahu anna. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali lam tamassuhun naru maka ora bakal nyentuh ya nyentuh apa nyentuh itu bahasa Jawa ya lepok nyentuh ya hu iman apa naru api neraka ini sebetulnya sama dengan di atas. Kalau tadi itu maca 1000 gak bakal mati kecuali dihibur dengan masuk surga. Nah, iki ngono. Iki maca 1000 nah diurut nek siji oleh 10, 10 oleh 1, 1 oleh 1000, nek 1000 tidak akan tersentuh api neraka. Maksudnya tidak tersentuh ya enggak masuk api neraka. Enggak masuk api neraka berarti mlebu swarga. Lah kalau awak dhewe iku mau rek maca ping 1000 dalam selama hidup ya, insya Allah sampean semua termasuk golongan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi awak dhewe kalau bisa ojo seumur hidup ya, selama hidup dalam setiap hari ya diupayakan, dicecil ya 10 dhisik baru menit tambah 20 menit tambah 20 nek 1000 kalau dikurangi ya kudu tetep tapi tinggu dalam dibagi untuk 5 waktu sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam balikane sing lali matur saya man nasiya sholata alayya faqad akhta tariqal jannah. Man akhta utawi sabane wong akhta kang lali man nasiya ya man nasiya man utawi sabane wong nasiya kan lali sapa wong as-sholata ing maca sholawat alayya ing atase isun faqad akhta mongko teman-teman luput ya sapa man tariqal jannati ing dalane swarga ya. Jadi barang siapa yang lupa membaca sholawat atau sengaja lupa membaca sholawat atau tidak mau membaca sholawat maka sama dengan dia fakot aktor ya. Maka dia tidak akan tahu jalan ke wis lopot gak iso karo dalane swarga dalane karo apalagi swarga ya
Kalau yang tadi itu dalane langsung swarga piye. Kalau ini dalane lali. Akhta itu luput ya. Salah ya, jadi kesasar loh bukan dia ya. Soalnya ya itu mau apa namanya? Lali atau ngelali atau malah nggak mau ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah yaktsaruhum alayya sholatan. Inna awlan nasi utawi luwe utama-utamane menungso. Sapa menungso? Nas ini berarti baik yang muslim atau yang tidak muslim, baik yang mukmin atau yang tidak mukmin. Jadi umum secara keseluruhan. Bi lawan isun yaman. Oh sak temene mulia-mulyane manungsa bi munggu insun Allah Subhanahu wa taala. Bunga Kanjeng Nabi maksudnya. Yaumul kiamat ing dina kiamat. Ya. Jadi wong sing paling mulya ing pada waktu hari kiamat munggu ya. Menurut saya iku aksaruhum ya, iku akeh-akeh iku aksaruhum yaitu wong sing akeh-akehno maca salat, yaitu akeh-akeh wong menungso alaiya ing atase ingsun salatan akeh ya apa aksaruhum alaiya salatan, yaitu akeh-akeh menungso alaiya ing atase ingsun salatan apane macane sholawat. Dan gitu. Jadi ini di maknanya ini kadang-kadang kita repot paham ya. Tapi maknanya ini apa nih sholatan macane sholawat. Jadi katanya Kanjeng Nabi monggo ingsun jenenge Kanjeng Nabi. Orang yang paling utama nanti pada orang yang paling baik ya. Nanti pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu punya otoritas, ya, punya apa itu namanya? Bukan ya. Itu bertindak ya sebagai orang yang memberi syafaat. Satu-satunya yang bisa memberi syafaat kepada umat manusia secara keseluruhan. Tidak umatnya sendiri, tapi juga umat yang lain. Ya, satu-satunya yang bisa memberi syafaat. Makanya ini bagian dari kita mengharapkan ketika membaca sholawat itu syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nanti itu di maksar ya, di orang-orang maksar itu pas mari ditiup sangkakala, kemudian bumi itu sudah merata, mari itu kemudian dibangunkan kembali hari paas itu, kemudian setelah itu digiring namun di orang-orang maksar ya. Semua makhluk itu terutama manusia itu digiring di orang-orang maksar itu ya. Itu tadi ada sing rupa wedhus, ana sing rupa menungso tapi rai wedhus, rupa menungso. Awak menungso raine anjing, awak menungso rai celek, ana sing menungso raine menungso apa? Awake menungso raine koyoke menungso biasa tapi malah justru kadang koyo itu apa? Bader itu apa namanya itu? Bulan purnama ya, seperti yang kemarin kita jelaskan. Nah, banyak orang-orang itu yang kemudian sing rupa anjing, rupa apa, itu semua kemudian minta tolong, minta perlindungan, syafaat itu minta tolong. Mulai dari umatnya Nabi Adam, ya, sampai umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Adam jaluk tolong Nabi Adam gak sanggup, ya. Waktu jaluk tolong nanti mana kalau sing sanggup. Umatnya Nabi Nuh jaluk tolong Nabi Nuh kalau sing sanggup. Nabi Isa kalau sampai nabi-nabi yang lain yang jumlahnya
Itu ada yang katakan 114, ada yang katakan 124 ribu itu ya. Nah, terutama yang 25 umatnya Nabi yang 25. Tidak ada yang sanggup kecuali kemudian semua menyatakan kono njaluk tolong kono namune Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabeh kemudian menuju ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menseleksi ya. Beliau tahu bahwa orang yang paling bagus di antara dia yang akan dia tolong, maka di antara amalan-amalan yang lain maka dilihat sholawatnya. Sholawatnya akeh apa ya? Sholawatnya akeh apa? Ya. Jadi ini sebetulnya sebagian dari hadis Nabi ini masih separuh ya, yang bisa dipakai sebagai dasar pembacaan sholawat ya, yang biasa kita lakukan. Cuman tadi ada apa itu kuantitas, ada jumlah ya, mungkin nanti atau diistiqomai ya, syukur-syukur sampai 1000. Nampaknya tidak ada yang jumlahnya lebih dari 1000 ya. Jadi mungkin ini hitungan paling banyak menurut ukuran kemampuan manusia. Dicicil sampai nanti kita upayakan bisa istiqomah 1000 ya dalam satu hari. Motor yang singkat aja. Malah ada salah satu daripada hikmah daripada sholawat, saya pernah diberi ijazah oleh Pak Lek saya sendiri, Mas Alamin Huda ya. Itu kalau sampai kepengen mau haji kaki. Jadi ketika saya sowan sana, saya kemudian ditanya, kayak apa di apa ini betulan nulis nulis pakai suling ya Ustaz. Aku kayak kepengen mau haji, jadi kita bicara dari sasaran apa? Ya terus kau usah duit ya, kau usah duit ya. Kamu mau sholawat aja 40 dino setiap hari sholat ya, selama 40 kali selama 40 hari setiap habis sholat ya. Ya kok dilarang oleh gratis ya, gambar oleh gratis. Iki saya kepengen mana ya, tapi saya turun pelakon ya. Di umroh ini nek sampean kepengin sampean coba 40 kali setiap habis sholat wajib selama 40 hari. Sholat jamaah, dulu ya. Sholat jamaah. Wah berat ya. Iya, makanya ya. Lah ganjarannya iso wajib. Sowan namanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal